Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Jumat 2 Desember 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pengalaman menjadi orang buta adalah satu pengalaman hidup yang sangat menyedihkan, pengalaman yang menyusahkan, dan menjadi satu penderitaan. Tetapi saudara-saudari terkasih, banyak kita melihat juga dalam diri orang-orang buta justru kegembiraan, sukacita hidup dalam diri mereka. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam dirinya, karena mereka percaya Tuhanlah yang akan menjadi mata, pelindung, dan penjaga mereka. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah dua orang buta yang mengalami kesembuhan, mujizat kesembuhan dari Tuhan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Digambarkan tadi, diceritakan bahwa ada dua orang yang mengikuti Yesus. Dan ketika mereka mengikuti Yesus, mereka berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dua kata itu mengungkapkan apa yang ada dalam hati, pikiran, dan kehendak mereka. Yang pertama dengan kata "kasihanilah kami." Kata "kasihanilah kami", Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, adalah ungkapan bahwa mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesus adalah Putra Allah. Dia adalah utusan Allah yang dapat menyembuhkan, menolong mereka. Lalu yang kedua, dari kata kasihanilah itu terungkap suatu semangat kerendahan hati, semangat ketidakberdayaan, semangat keinginan untuk ditolong, dan pengakuan bahwa mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, yang butuh dikasihani. Anak Daud adalah ungkapan iman akan juru selamat yang lama dinanti-nantikan, bahwa sesungguhnya akan tumbuhlah dari tunas Isai juru selamat bagi bangsa Israel. Orang-orang buta ini percaya bahwa Yesus adalah yang dijanjikan itu. Nah, saudara-saudari terkasih, demikianlah peristiwa mujizat ini sesungguhnya terjadi karena mereka percaya kepada Yesus. Dan kepercayaan itu, iman itu menjadi sumber kesembuhan. Karena itu Yesus tadi berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan, dan akhirnya mereka sembuh.
Nah, saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita tidak buta secara fisik, tetapi bisa juga kita buta secara rohani, secara pikiran, akal, dan buta dalam kehendak. Demikian kalau kita mau juga disembuhkan, dibutuhkan gerakan seperti dua orang buta ini. Pertama, bahwa kita harus berani mengikuti Yesus. Walaupun mungkin motivasi kita tidak terlalu murni, kita hanya ingin disembuhkan, keluar dari masalah yang ada, belum sungguh-sungguh didasari iman yang benar, sama seperti kedua orang buta yang disembuhkan itu. Di akhir tadi kita mendengar supaya mereka berjaga-jaga dan jangan memberitakan peristiwa itu kepada siapapun. Nah, ini mau mengungkapkan supaya mereka sendiri semakin lebih dahulu menyadari, meresapi peristiwa yang mereka alami. Sehingga dengan demikian, biarlah peristiwa kesembuhan itu menjadi peristiwa iman bagi mereka, dan dengan itu orang akhirnya percaya kepada Yesus. Demikian kita sebagai pengikut-pengikut Kristus sering buta. Karena apa? Karena kesombongan, karena keangkuhan, karena ketidakpercayaan, di mana kita mengagungkan, menonjolkan, membanggakan keahlian, kemampuan, serta apapun yang ada dalam diri kita. Entah itu kekayaan, pangkat, jabatan, status yang kita miliki. Orang-orang yang mengandalkan hal-hal demikian, mereka akan menjadi buta di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak menyadari kelemahannya, kekurangannya, mereka dalam tanda petik menjadi buta, bahwa sesungguhnya mereka tidak mampu melihat semuanya itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, kita sekeluarga bisa menjadi buta walaupun kita dipenuhi oleh banyak materi, banyak harta, banyak hal-hal yang dianggap menjadi kekayaan duniawi, tetapi hidup kita menjadi hampa dan kosong. Maka bagaimana supaya kita bisa mampu melihat Tuhan dalam semua apa yang kita miliki? Kita perlu datang, kita perlu dengan kerendahan hati selalu berseru, kasihanilah kami Yesus, kasihanilah kami Tuhan. Karena apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita adalah karena belas kasih Tuhan semata. Ada seorang bapak yang selalu pergi kemana-mana, bahkan hari Minggu pun dia sibuk dengan bisnis dan usaha-usahanya. Dia lupa ke gereja, lupa berdoa, lupa ikut doa lingkungan, tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dia sibuk terus-menerus giat semangat mengumpulkan harta, bahkan pada hari-hari Minggu pun. Tetapi suatu kali bapak ini mendapatkan kecelakaan. Dalam perjalanan terjadi tabrakan dan kedua matanya kena kaca mobilnya. Nah, dalam peristiwa di mana dia akhirnya dipaksa atau terpaksa menjadi buta, di situ dia mulai datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Tetapi dalam proses penyembuhan itu ternyata tidak ada orang yang mau mendonorkan mata untuk dia. Mereka berusaha, keluarga,
untuk mencari orang yang mau mendonorkan mata. Namun walaupun disodorkan dengan banyak uang, ternyata tidak ada orang yang mau. Betapa rupanya berharganya mata itu. Namun saudara-saudari terkasih, dalam suasana demikian dia mengalami perubahan. Dia akhirnya dapat menerima situasi yang dia alami. Dia percaya itulah bagian atau jalan dari Tuhan untuk mengembalikan dia kepadanya. Dia akhirnya berkata, biarlah saya menjadi buta. Karena dengan menjadi buta ini, akhirnya saya dapat melihat Tuhan. Selama ini, saya dapat melihat dengan mata saya, tetapi saya tidak mampu melihat Tuhan. Namun ketika mata saya menjadi buta, saya dapat melihat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, demikianlah kiranya kita pun dalam setiap peristiwa hidup kita, hendaknya kita mampu melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap apapun yang terjadi. Dan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang siap diutus, orang-orang yang dapat mewartakan kebaikan dan karya-karya Tuhan dalam hidup kita pada orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan kita mulai dari diri kita sendiri. Setiap hari kita mulai hidup kita dengan datang berdoa, mohon belas kasih Tuhan, duduk mendengarkan sabda Tuhan, dan dengan demikian hidup kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang dapat melihat kehadiran Tuhan, karya-karya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita hidup dipenuhi rasa syukur, dan itulah kunci dari hidup orang-orang yang disembuhkan menjadi percaya. Bila dalam kesembuhan itu kita dapat melihat Tuhan, dipenuhi rasa syukur, dan bangkit bergerak untuk mewartakannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.